Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Adihan ya. Hadir selalu Pak Wi, izin bertanya modal 100 dolar. Bagusnya pakai broker apa yang spreadnya rendah? Modal 100 dolar ya. Oke, yang dipertanyakan adalah rekomendasi broker. Ya, selalu ditanyakan teman-teman biasanya apa rekomendasi broker apa? Saya tidak bisa memilih salah satu yang paling bagus karena tidak ada yang paling bagus sekalipun. Yang ada adalah mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan modal 100 dolar yang dicari broker yang bagus ya. Sekali lagi apalagi modal 100 dolar. Diingat broker ini adalah bagian dari pelaku bisnis juga. Seperti hanya di dunia konvensional, jadi ada pedagang A, B, C, D dengan jenis produk yang sama, maka harga itu tidak akan terlalu jauh beda. Ya, memang ada perbedaan naik turun sedikit ya, tetapi tidak akan terlalu beda jauh. Jadi broker A, broker B, broker C, broker D, harga utama akan selalu sama. Yang membedakan mungkin hanya kecil aja, dan spread juga tidak akan terlalu beda jauh. Ada yang mungkin di XAU contoh misalkan, ada yang menggunakan 56, ada yang menggunakan 35 ya, ada yang menggunakan 45 dan sebagainya. Biasanya mendekati yang lain, misalnya 56 ya, dia akan mendekati 50, kemudian 60 dan sebagainya. Spreadnya selisihnya tidak akan terlalu jauh. Caranya bagaimana kita mengetahui selisih spreadnya tidak terlalu jauh? Maka kita harus minimal punya 2 broker yang bisa kita gunakan untuk acuan, untuk mengetahui apakah harga ini normal atau tidak. Jadi biasanya selisihnya juga tidak akan beda jauh pedagang satu dengan pedagang yang lain. Karena juga berkait dengan persaingan, berkaitan dengan kompetisi. Semakin dia beda jauh, nanti akan semakin ditinggalkan. Harga semakin jatuh, yang lain sudah naik, terlalu jatuh jaraknya akan sangat beresiko. Ya, akan sangat beresiko. Sehingga kalau bertanya mana yang spreadnya paling rendah, jangan terkecoh dengan spread rendah. Ada broker yang menggunakan spread rendah, nanti di sisi lain dia menerapkan komisi per transaksi. Misalnya, ada yang menerapkan bahkan zero spread. Jangan terkecoh zero, tidak ada namanya zero spread. Ya, intinya memang dia menerapkan, tetapi ada menerapkan namanya komisi, dan ini sama saja. Setiap transaksi ada komisi sekian, transaksi ada komisi sekian, bahkan mungkin lebih besar. Jadi hanya bahasa untuk marketing, untuk supaya orang itu bagaimana tertarik. Caranya bagaimana banyak sekali. Mungkin harganya spreadnya diturunkan, nanti di sisi lain ada yang dinaikkan. Mungkin spreadnya tinggi tapi tidak ada potongan yang lain dan sebagainya. Jadi kalau broker yang paling baik, apalagi dengan modal ini, saya malah justru menyarankan untuk menggunakan broker yang luar, yang notabene bisa menggunakan modal-modal kecil ya. Apakah modal lokal juga tidak rekom? Oke, kalau modal lokal biasanya memang modal yang dibutuhkan lebih banyak, lebih besar. Bagaimana dengan keamanan? Bagaimana dengan keamanan? Jadi namanya bisnis online itu tidak ada yang aman sama sekali. Artinya tidak ada yang 100% aman. Semuanya berpotensi. Apakah itu berizin, apakah tidak berizin, selalu ada selalu ada peluang untuk nanti terjadi satu scam. Kita mungkin sudah banyak mendengar di dalam negeri juga banyak. Ada broker yang awalnya juga bagus, suatu saat juga bisa bermasalah. Bahkan dia sudah terregulasi dan jam terbangnya sudah tinggi juga ya. Karena itu menyikapi dalam bisnis online maka harus bijak, harus pinter-pinter kita menyikapi. Kalau kita bisa menghasilkan profit langsung tarik, bisa entry profit tarik. Yang pertama kita selalu mengamankan dengan withdraw. Yang kedua tentu modalnya jangan terlalu besar dulu, tapi juga jangan terlalu kecil kalau ingin kita mendapatkan untuk bisa menutup kebutuhan kita. Bagaimana dengan modal 100 dolar? Kalau saya rekomendasikan menggunakan akun mikro atau sen.
Apakah berbeda? Ya tentu berbeda. Akun mikro, akun sen berbeda. Bagaimana penjelasannya? Silakan dibaca di broker masing-masing. Nah, di broker itu akan menyediakan berbagai jenis akun ya. Di broker itu akan menyediakan berbagai jenis akun sesuai dengan pilihan kita. Ada namanya akun standar, ada akun mini, ada akun mikro. Ya, ini sebagai contoh, ada akun standar, ada akun mini, ada akun mikro. Akun standar ini rata-rata satu pipsnya itu bernilai $10. Kemudian akun mini satu pipsnya itu adalah $1. Akun mikro satu pipsnya adalah $0,1. Ini berkaitan dengan modal, ini berkaitan dengan ketahanan. Kemudian nanti juga begitu ya, perhatikan leverage. Sangat mempengaruhi dari ketahanan kita, sangat mempengaruhi dari kekuatan kita. Ya, jangan menggunakan leverage yang terlalu tinggi karena akan lebih sulit nanti kita mendapatkan profit yang lebih baik. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita nanti akan masuk di sesi pertanyaan berkaitan dengan ketahanan ya. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Jadi akun $100 saya rekomendasikan untuk menggunakan akun mini atau akun mikro, atau akun, mungkin ada akun mikro, ada akun sen ya. Jadi tergantung masing-masing broker. Di sana banyak pilihan, kemudian dilihat bagaimana ketentuannya. Oke, selanjutnya kita masuk di pertanyaan selanjutnya dari Pak Jajat Suderjat. Mohon maaf Pak Wi, pola spinning tuh seperti apa ya? Terima kasih. Oke, ada banyak sekali pola candle yang mungkin kita bisa temukan di buku-buku candlestick. Ada juga kita temukan mungkin di berbagai media online. Di sana banyak menyediakan soft copy yang berkaitan dengan pola candlestick. Salah satu yang ada dalam pola candle itu adalah spinning. Ini ada spinning top, ada spinning bottom. Spinning ini adalah satu pola di mana pasar itu mulai mengalami keraguan. Bagaimana contohnya? Bagaimana bentuknya? Di mana spinning ini ciri-cirinya dia sudah mulai ada penolakan yang berimbang. Jadi saya contohkan begini. Diikuti oleh penolakan yang berimbang, baik di atas maupun di bawahnya. Ini ada pola spinning ya, di mana kondisi ini pasar mulai mengalami keraguan. Dia mau naik juga mungkin berat, mau turun lagi sudah terbentur dan sebagainya. Nah, posisinya bagaimana? Ada posisi namanya spinning top. Itu artinya diawali dari tren naik misalkan ya. Spinning top harus berada di puncak tren atas. Ketika dia tren naik, kemudian di ujung atas ini sudah mulai ada penolakan ya, mulai ada penolakan dan candlenya sudah mulai ragu di sana. Contohnya begini, ada candle yang mulai ragu di sana. Ya, misalkan begini, candle ragu sekali lagi atau spinning ini bodinya dia cenderung lebih kecil, kemudian sumbunya jauh lebih panjang dengan atas dan bawah panjangnya sama atau mendekati sama, sehingga ketika dia bergerak naik terbentur di sana dan ditolak ke bawah, ketika dia bergerak turun ditolak lagi ke atas, sehingga ini candle ini adalah candle yang menunjukkan keraguan-raguan. Maka berikutnya nanti kita menunggu satu konfirmasi berikutnya, apakah ada candle konfirmasi dia turun begini atau justru dia akan balik naik lagi yang jauh lebih tinggi dari candle sebelumnya. Nah, yang paling penting adalah kita sudah mengetahui bahwa candle yang ada sudah mulai berat, sudah mulai ragu untuk bergerak naik lagi. Sehingga dari tren naik ini awalnya, ini bisa berubah menjadi turun ketika sudah ada konfirmasi turun. Dan tentu konfirmasi ini harus signifikan, bukan merah kecil pendek, tapi signifikan. Dia bisa mempengaruhi candle-candle sebelumnya. Dari sisi candle, dari sisi momentum terlihat cukup tebal. Dari sisi rejeksi tidak terlalu berpengaruh. Maka itu akan sangat membantu
mengkonfirmasi bahwa pergerakan akan menuju ke bawah atau berbalik dari naik menjadi turun. Demikian juga ketika diawali dari tren turun dulu, tren turun, kemudian di ujung bawah, ini namanya yang sebelah kiri tadi namanya double top, ini adalah double top, spinning top maksud saya, yang ini adalah spinning top, kemudian yang menuju ke bawah, trennya menuju ke bawah, kemudian diikuti dengan candle spinning ya, spinning bottom. Oke, kita lihat contohnya begini ya. Jadi ada candle dengan sumbu di bawah dan di atas sama atau mendekati sama, kemudian bodinya lebih pendek ya. Kalau kita rasiokan antara sumbu dan bodi, lebih panjang sumbunya dan ada di atas dan di bawah dengan panjang sama atau mendekati sama. Maka ini mengindikasikan keraguan ya, kekuatan seller yang mulai ragu di sana. Seller sudah mulai berat dan akan digantikan oleh buyer atau akan diubah trennya menjadi naik. Tetapi tentu sekali lagi karena ini candle ragu, kita tidak aman untuk ambil posisi di sana. Kita membutuhkan konfirmasi berikutnya. Sampai konfirmasi itu betul-betul punya pengaruh yang signifikan sehingga berpeluang ada momentum bullish di pergerakan berikutnya. Ini mungkin untuk spinning topnya. Selebihnya di materi yang kita sudah sampaikan sebenarnya ada di materi soft copy, juga ada di video, juga ada terkait dengan pola-pola candle, banyak sekali. Tetapi tentu tidak hanya kita melihat satu polanya, yang kita lihat adalah secara utuh bagaimana konstruksinya, bagaimana rangkaian candle yang terbentuk sebelumnya yang akhirnya bisa kita lihat di candle-candle terakhirnya. Dari situ nanti kita bisa membuat satu probabilitas ke depan. Oh, ini mau bergerak naik, ini mau reversal dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Pak Jajat Sudrajat. Terima kasih.